Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahlil sidqi wal wafa. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana qulubana walhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Bersama kami hormati Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa, Bapak serta segenap pengurus, para asatiz wa asatizat, ibu jamaah salat subuh Masjid Jami At-Taqwa yang insyaallah senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin menyapa kembali di pagi hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan lafaz hamdalah yang sama kita ucapkan semakin menumbuhkan kualitas kesyukuran kita kepada Allah. Karena ternyata tidak harus menunggu nikmat itu sempurna baru bersyukur, tapi ketika kita mampu bersyukur, Allah akan menyempurnakan nikmat-nikmat yang Allah hadirkan di dalam kehidupan. Salah satunya adalah bulan yang disebut Sayyidus Syuhur, penghulu dari seluruh bulan bukan. Rabiul Awal juga bukan daripada min ashhuril hurum, bukan daripada bulan-bulan yang dihormati. Tapi yang menarik, para ulama menyebut Rabiul Awal adalah ummahatus syuhur, induknya dari seluruh bulan yang ada. Kenapa? Karena setidaknya ada 3 peristiwa penting di dalam bulan Rabiul Awal yang itu kalau tidak ada, maka tidak ada itu Sayyidus Syuhur, tidak ada daripada min ashhuril hurum. Kenapa? Karena di bulan Rabiul Awal ini, yang pertama tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ini adalah peristiwa yang dikenal sebagai Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah 12 Rabiul Awal 10 atau 11 Hijriah. Ini adalah momentum wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah hijrahnya Nabi kita Muhammad dari kota Mekah menuju Madinah. Jadi di dalam sejarah Rasulullah keluar dari Mekah itu tanggal 28 Safar. Setelah kemudian 3 malam berada di Jabal Thur, maka kemudian jalan dari tanggal 1 sampai tanggal 8 dan sampailah di daerah yang kita kenal hari ini dengan nama Quba. Dan Nabi kemudian mendirikan masjid selama beberapa hari bersama para sahabat yang kita sebut dengan Masjid Quba. Nah, 11 itu jalan menuju Madinah dan akhirnya sampai di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal 1 Hijriah. Maka disinilah bulan Rabiul Awal adalah bulan daripada momentum lahirnya Nabi, wafatnya Nabi, bahkan hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, kita lebih banyak mengenang daripada momentum lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita sebut dengan Maulidun Nabi. Dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan bahwa insyaallah besok malam akan dibahas dan akan diingatkan kembali bagaimana hikmah di balik Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena jangan sampai kita jadi orang-orang yang bahasanya itu wa'iyadzubillah, yang menyebabkan di antara iblis itu menangis. Karena iblis itu menangis ada di antara karena beberapa hal. Yang pertama adalah ketika diturunkan Al-Fatihah.
maka iblis menangis. Yang kedua adalah ketika diciptakan Adam alaihissalam, maka iblis menangis. Karena apa? Ketika dia tidak sujud, dilemparkan ke neraka, maka iblis menangis. Dan kali yang berikutnya adalah ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir, maka iblis itu menangis. Maka kalau ada orang yang dia kagak doyan dalam arti menyambut, memaknai, dan kemudian bergembira dengan hadirnya Nabi, hati-hati. Jangan sampai ada karakter-karakter iblis di dalam dirinya. Karena sekali Abu Lahab, paman Nabi, yang notabene dia jadi musuh Nabi ke depannya, itu ketika Rasulullah lahir, begitu bergembira. Sampai apa? Membebaskan di antara budak yang dimilikinya. Maka ini menjadi salah satu di antara asbab diringankan walaupun sesaat dalam siksanya Abu Lahab di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya insya Allah kita mengambil manfaat yang banyak di dalam Maulidun Nabi. Karena apa? Memang Rasulullah tidak melakukan, sahabat tidak melakukan, para tabi'in tidak melakukan. Karena di antaranya ini adalah perkara yang tidak serta-merta langsung masuk di dalam perkara ibadah, tapi lebih masuk kepada muamalah, bagaimana urf, tradisi. Karena kalau kita bicara tentang orang tua kita, saya yakin dan percaya yang hadir di sini masih tahu, kenal nama ayah dan ibunya, betul atau enggak? Kemudian masih tahu juga nama kakek dan neneknya, betul apa enggak? Nah sekarang kita tanya, nama bapaknya dari kakek kita masih kenal apa enggak? Oke. Kakeknya kakek kita masih kenal apa enggak? Nah, bapaknya kakek-kakek kita kira-kira masih kenal atau udah enggak tahu? Itu paling berapa tahun saja. Sementara kita dengan Rasulullah 15 abad terpaut jauhnya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka esensi Maulidun Nabi bukan mengada-ada hal yang baru, tapi bagaimana kita mengingat kembali agar semangat daripada umat itu kemudian menjadi terangkat kembali. Karena di zaman Daulah Fatimiyah, bagaimana kemudian difikirkan oleh khalifah pada saat itu, bagaimana membangkitkan kembali semangat umat. Maka akhirnya diambillah momentum Maulidun Nabi. Maka oleh karenanya insya Allah sejalan dengan apa yang Allah firmankan di dalam Quran surah Al-Dhariyat ayat yang ke-55, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah berikan peringatan, maka sesungguhnya peringatan itu hanya akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Makanya orang yang beriman, biar kata dia udah 10 kali, 20 kali, 30 kali ikut Maulidun Nabi, maka insya Allah dia merasakan ada manfaat. Jangan sampai kemudian gini, dari tahun ke tahun Maulidan juga paling bahas itu-itu doang. Karena kita itu perlu diingetin. Bahkan di dalam Quran surah Yunus ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan kelebihan yang Allah berikan dan rahmat yang Allah turunkan, maka hendaknya kalian berbahagia, hendaknya kalian bergembira. Itu adalah lebih baik daripada apa yang kalian kumpul-kumpulkan. Maka apa makna bi fadlillah wa bi rahmatihi? Maka di antaranya para mufassir menafsirkan bi fadlillah itu adalah kelebihan di atas kelebihan, yaitu apa? Al-iman. Orang kalau dikasih iman itu kelebihan, keutamaan yang Allah hadirkan. Karena dalam satu ungkapan Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, innallaha yu'tid dunya ila man yuhibbu aw man yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada siapa yang Allah suka maupun yang enggak suka. Mau dia cari pakai jalan yang halal, mau pakai cari jalan yang haram, Allah kasih. Tapi tidak dengan iman, walakinnal iman.
karena dia akan diberikan hanya kepada orang yang Allah cintai. Maka yang pertama adalah al-iman. Yang kedua, wa bi rahmatihi. Rahmah Allah itu apa di antaranya? Ada yang menafsirkannya ilmu. Ada juga yang memaknainya Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan yang kedua atau yang ketiga adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka disinilah kalau kita hari ini masih dikasih nikmat iman, memahami ilmu agama, kemudian dekat dengan Quran, bahagia mengikuti sunnah Nabi, maka insya Allah fabidzalika falyafrahu, hendaknya mereka bergembira. Karena apa? Huwa khairum mimma yajma'un, ini adalah lebih baik daripada apa yang kita kumpul-kumpulkan. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, insya Allah tadi disampaikan pengumuman, besok malam itu akan dibahas lebih lanjut oleh guru-guru kita, sehingga kita bisa mengambil ibrah, manfaat daripada peringatan daripada Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kita akan melanjutkan daripada pembahasan daripada kitab Minhajul Abidin, yaitu di dalam masih aqabah yang ketiga, yaitu awaik daripada aqabatul awaik, tahapan tanjakan daripada rintangan-rintangan yang dialami dan dihadapi oleh setiap salik dalam setiap perjalanan seorang hamba dalam beribadah kepada Allah. Dan alhamdulillah kita sudah masuk di dalam pembahasan yang keempat daripada rintangan itu. Karena kita mengenali bahwa di antara rintangan seseorang dalam beribadah kepada Allah, ada yang datang dari dunia dengan segala isinya. Maka kuncinya, obatnya adalah dengan zuhud. Kemudian ada yang datang dari makhluk. Maka boleh jadi di antaranya adalah kita melakukan uzlah. Kemudian ada yang ketiga, yaitu syaitan dengan segala tentaranya. Maka kita berlindung kepada Allah di dalam rangka mujahadatun nafs. Maka yang keempat ini juga berkorelasi dengan sebelumnya, yaitu nafsu. Salah satunya dengan apa? Riyadhah, ketakwaan kepada Allah. Dan kita akan membahas daripada apa yang menjadi kelebihan manakala kita bertakwa kepada Allah. Karena di sini ada sedikitnya 12 manfaat daripada takwa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Namun agar kemudian pembahasan ini Allah pahamkan, Allah berkahi, Allah temani, mari kita awali dengan membacakan Ummul Quran ala hadhihi niyyah wa ala kullatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maka disebutkan daripada Imam Al-Ghazali, wa ana u'iddu laka min jumlatiha ithnati asyarata khaslah, dan aku telah memperhitungkan untukmu dari jumlah ayat Al-Quran mengenai takwa itu ada di dalam 12 pekerti. Awwaluhal madahatu wathana, pekerti yang pertama ataupun manfaat daripada takwa yang pertama itu adalah pujian dan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini difirmankan di dalam Quran surah Ali Imran ayat 186, di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa in tasbiru wa tattaku fa inna dzalika min azmil umur.
Jikalau kalian bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Maka ini adalah merupakan gambaran bahwa nilai kemuliaan seorang hamba, seorang manusia bukanlah terletak pada banyaknya harta, tingginya pangkat jabatan, luasnya pengaruh, ataupun segala atribut dunia yang hari ini dimilikinya. Tapi bagaimana Allah juga menyebutkan di dalam ayat yang lain bahwa parameter kemuliaan seseorang itu ada pada ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Karena kalau Allah meletakkan yang paling kaya adalah yang paling mulia, harusnya Qarun jadi yang paling mulia. Kalau yang jabatannya paling tinggi adalah yang paling mulia, harusnya Fir'aun, Namrud, Abroha di antara orang-orang yang mulia. Kalau bahasanya sekedar merasa senior itu paling mulia, harusnya iblis jadi paling mulia. Tapi ternyata apa? Semua tergelincir. Karena nilai kemuliaan itu ada pada ketakwaan. Yang kedua adalah wathani al-hifzu wal hirasatu minal a'da. Bahwa dengan takwa itu akan menjadikan terjaga dan terlindungi daripada musuh-musuh. Ayatnya 120 Quran surah Ali Imran. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jikalau kalian bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepada kalian. Maka ini adalah di antara janji Allah bahwa orang yang bertakwa mungkin boleh jadi jumlahnya tidak banyak, tapi tidak mesti yang sedikit udah pasti kalah. Karena tidak sedikit, justru jumlah yang sedikit akan bisa mengalahkan jumlah yang banyak. Salah satu kisahnya adalah bagaimana pasukan Talut ketika berhadapan dengan pasukan Jalut. Jadi cerita tentang Talut ini Bapak Ibu menarik. Karena di dalam Al-Quran saat itu Bani Israel mengalami status quo. Tidak ada pemimpin yang memimpin mereka. Mereka datang kepada Nabi Samuel. Wahai Nabi Allah, minta kepada Allah, tunjukkan kepada kami siapa yang akan jadi pemimpin kami. Maka kemudian kata Nabi Samuel gini, nanti kalau udah ada, gak ngikutin lagi. Kalau nanti udah ada, nanti dibilangnya gak sesuai dengan keinginan kalian. Tidak Nabi Allah, kami akan mengikuti. Maka kemudian Nabi Samuel itu beribadah, melakukan sholat beberapa rakaat, meminta kepada Allah. Singkatnya ditunjukkan bahwa ada seorang hamba Allah yang bernama Talut. Dia ini bukan keturunan Nabi dan Rasul, dan juga bukan terah dari pemimpin-pemimpin Bani Israel, raja-raja Bani Israel, tidak. Tapi disebutkan oleh Allah, bastatan fil ilmi wal jism. Namun Talut ini punya keluasan daripada ilmu berperang, ilmu memimpin, dan jism, fisiknya kuat. Dan akhirnya kemudian didatangkanlah kepada Talut, dan singkatnya akhirnya Talut menjadi raja mereka. Awalnya mereka nggak percaya. Berikan bukti kalau misalnya memang Talut ini pilihan Allah. Akhirnya oleh Allah diturunkan malaikat membawa tabut. Tabut ini apa? Kotak. Kotak di dalamnya ada di antaranya terompah sendal Nabi Musa atau tongkat Nabi Musa, dan juga daripada tongkat Nabi Sulaiman. Dan singkatnya begitu dibuka, dan itu memang betul tabut yang diberikan kepada Talut, maka barulah Bani Israel itu ngikut. Dan ini memang ngeyelnya daripada Bani Israel. Dari dulu emang ngeyel gitu ya. Dan apa yang terjadi? Mereka akhirnya meminta, wahai Talut,
pimpin kami untuk berperang melawan Jalut. Jalut itu representasi superpower pada masa itu. Singkatnya, akhirnya mereka berjalan dari tempat mereka menuju kerajaan Jalut. Namun ketika akan sampai, posisi mereka itu sudah berhari-hari jalan, perbekalan habis, persediaan air menipis. Mereka bilang, wahai Tolut, ini kita udah kehabisan bekal, bisa nggak kita cari minum dulu, minimal air lah. Gitu. Maka kemudian Tolut meminta kepada Allah, ditunjukkan bahwa nanti tidak lama lagi kita akan masuk melewati sebuah sungai. Tapi kalau nanti kita lewat sungai, kalian boleh sekedar ngambil untuk berwudu atau minum hanya sekedar. Tapi kalau lebih dari itu, saya berlepas dari apa yang kalian lakukan. Singkatnya, akhirnya sampai itu di sungai. Cuman orang kalau udah kelaparan, begitu lihat kayak begitu, udah kehausan, kira-kira cuman minum, cuman wudu, apa nyelam kira-kira. Nah ini tabiat manusia. Tabiat manusia. Kalau udah kelaparan, apa aja yang dilihat boleh. Padahal di situ masih ada yang halal, ada yang haram. Nah singkatnya, begitu kemudian mereka lebih banyak yang begitu masuk ke dalam sungai itu, minumnya berlebih-lebihan, taruh di airnya itu di dalam perbekalan minum mereka, mereka bahkan sampai menyelam di dalam sungai itu. Singkatnya, ketika itu Tolut memanggil, wahai para tentaraku, ayo kita melanjutkan. Tapi yang dia tidak melakukan apa yang aku katakan, silakan kalian tidak bisa ikut untuk melanjutkan. Dan itu hampir 2/3 pasukan itu nggak bisa melanjutkan. Jumlahnya sedikit, tapi diantaranya di dalamnya itu ada Nabiullah Daud alaihissalam. Daud yang masih remaja. Dan ketika bertemu dengan Raja Jalut, singkatnya apa? Maka Nabi Daud di antara yang menjatuhkan Raja Jalut. Dan inilah yang menjadi kemenangan daripada orang-orang yang bertakwa. Bahkan di zaman Rasulullah, perang Badar, Bu Pak, itu pasukan kaum muslimin cuma 313 atau 314 atau 317. Menghadapi pasukan kafir Quraisy saat itu adalah 1000 pasukan. Kalau hitung-hitungan di atas kertas, menang apa kalah Bapak Ibu? Menang apa kalah? Kalah. Tapi kenyataannya perang Badar dimenangkan siapa? Umat Islam. Nah ini adalah di antara janji Allah. Kadang tidak berarti yang sedikit itu pasti kalah. Termasuk kalau hari ini kita lagi berbicara kebatilan. Kemarin di sebuah pagelaran musik di daerah Pademangan, itu ada counter yang jual minuman keras, di antaranya produknya namanya Newport. Tapi kemudian bocor rekaman bahwa untuk menjajakan minuman keras itu dibuat challenge, dibuat tantangan. Apa tantangannya? Siapa yang dia hafal surat Ad-Duha, maka dia dapat gratis 1 botol minuman keras. Kira-kira ini tenang-tenang aja atau kita bejek rame-rame Bapak Ibu? Kenapa kita bahasakan bejek dalam arti kita jangan diem aja. Kalau kemudian ada pihak-pihak yang melecehkan Al-Quran, kita harus kawal yang kayak begini. Karena ini adalah test the water. Ataupun dia bentuknya katanya nggak sengaja. Ketika saya menyampaikan di sebuah masjid perkantoran, ada yang setelah itu menanggapi, Ustadz, sebetulnya sebelum daripada surat Ad-Duha, itu mereka buat tantangannya baca surat Al-Ikhlas. Cuman Al-Ikhlas itu kan pendek ayatnya, cuma 4, betul? Maka dibuat agak susahan dikit Ad-Duha. Cuman karena yang buat ini orang nggak ngerti Quran, padahal kalau kita tahu surat Ad-Duha, surah Al-Insyirah, ini 2 surah yang menenangkan Rasulullah. Setelah sebelumnya Rasulullah gelisah. Karena waktu ada seseorang yang datang kepada Nabi, Nabi ditanya gini, apakah Allah akan menurunkan wahyu besok? Ya.
Artinya apa? Nabi dalam keadaan terlupa mengucapkan insya Allah. Dan itu hampir 1 bulanan. Sampai Nabi itu gelisah. Kok besok nggak ada? Kok hari ini nggak ada? Begitu turun alam nasyrah laka sadrak wadduha wal laili idza saja dan seterusnya. Jadi ini ayat mulia, Bu, Pak. Tapi kalau kita bilang, kalau kita berjuang menyuarakan kayak begitu kan jumlahnya nggak banyak. Hari ini lebih banyak orang zolimnya. Ini nggak yakin dengan apa yang disebut di dalam janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya termasuk kita hari ini, kalau kita lihat, mohon maaf, kita bahagia nggak bangsa kita merdeka? Bahagia nggak bangsa kita merdeka? Merdekanya udah berapa tahun? 81 tahun. Tapi yang perlu kita garis bawahi, kemerdekaan kita itu diraih atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tapi kenyataannya dalam setiap panggung gembira, pentas seni, kemerdekaan bangsa, banyak yang ngingetin mengundang rahmat Allah atau mengundang keberkahan Allah. Ini yang perlu kita lihat. Jangan sampai kita jadi negeri walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan kalau mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka kami akan timpakan siksa kepada mereka supaya mereka bisa menyaksikan. Ini jadi satu alarm bagi kita bahwa apa? Kalau kita makin merdeka, harusnya kita merdeka bisa ngaji. Kalau kita makin merdeka, harusnya kita merdeka bisa ibadah. Kalau kita merdeka, harusnya kita merdeka bisa meningkatkan kualitas takwa kita. Tapi kalau hari ini kita masih terjajah nafsu-nafsu kita dengan dunia, dengan apresiasi atau validasi manusia daripada belenggu syaitan atas hawa nafsu kita. Ini yang membuat kita merdeka tapi kita nggak merdeka. Makanya insya Allah kalau jamaah yang hari ini hadir, insya Allah merdeka. Karena datang ke pengajian ini paksaan apa pilihan? Pilihan. Tapi kemudian duduk nyender, nunduk sambil merem, pilihan apa kebiasaan? Nah itu dia. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bahwasanya apa? Orang yang bertakwa itu akan dijagain dan dilindungi Allah daripada musuh-musuhnya. Makanya bahkan kalau kita kaitkan di antara fadilah sholawat asgil. Sholawat asgil. Jadi kalau kita bilang, biar kita minta bagaimana Allah menjadikan daripada orang-orang yang zalim itu saling berkonflik. Karena apa? Mungkin kemampuan kita terbatas, otoritas kita mungkin belum punya level yang lebih jauh. Tapi kalau kita minta kepada Allah sambil kita ngeberesin takwa kita, maka insya Allah itu adalah di antara jaminan Allah memberikan kemenangan untuk kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, manfaat takwa adalah bagaimana ketika orang-orang yang bertakwa itu akan diperkuat dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Quran surah An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya apa? Ada ma'iyatullah, ada kebersamaan dengan Allah. Orang bertakwa itu makanya juga bahkan disebutkan sebagai orang-orang yang dikategorikan min auliya Allah, wali-walinya Allah. Dalam Quran surah Yunus disebutkan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan dan kesedihan atas mereka. Siapa mereka? Yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah. Makanya para wali Allah
Orang yang bertakwa itu hidupnya nggak galau. Kenapa? Karena dia meyakini Allah akan membersamai. Kalau dalam versi kita, tidak ada teman terbaik yang kita harapkan menemani kita di dalam kehidupan melebihi ditemani oleh Allah. Kita ada satu doa safar. Kalau kita mau pergi jalan jauh itu, ada di antara doa, Allahumma anta sahibu fis safar. Ya Allah, engkau adalah sebaik-baik teman, sebaik-baik sahabat di dalam perjalanan. Karena apa? Kalau Allah yang sudah memberikan penemanannya, memberikan daripada kebersamaannya, kita nggak akan mudah untuk tersesat, kita nggak akan sulit untuk terjebak. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Tapi kalau sudah disesatkan oleh Allah, nggak ada yang bisa ngasih petunjuk. Maka hari ini bagaimana kita selalu minta ditemenin Allah. Karena dalam agenda apapun kita pasti minta ditemenin Allah. Betul nggak Bapak Ibu? Kita keluar rumah minta ditemenin Allah nggak? Apa bacaannya? Bismillahi amantu billahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Bahkan ketika kita masuk kamar mandi, minta nggak ditemenin Allah? Apa yang kita baca? Allahumma barik lana, itu doa makan ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bahkan mereka yang berhubungan suami istri itu pun juga minta ditemenin Allah. Karena prinsipnya apa? Kalau dia tidak ditemenin Allah, maka bisa jadi dia sedang ditemani oleh syaitan. Orang yang berhubungan suami istri tanpa membaca doa kepada Allah, maka syaitan akan ikut di dalam aktivitas hubungan yang dilakukan suami istri itu. Makan, enggak baca bismillah, maka syaitan ikut makan dengan apa yang kita makan. Makanya ada orang makan itu kayak enggak cukup-cukup. Kenapa? Karena tidak menyertakan Allah. Begitu juga kadang kita hidup, kenapa ngerasa kurang mulu? Karena kita kurang melibatkan Allah. Tapi orang-orang yang bertakwa, mereka selalu meminta agar ditemani Allah. Bahkan Nabi SAW pernah menyampaikan kepada seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Wahai Mu'adz, aku mencintaimu karena Allah. Kita kalau ada keadaan Nabi bilang cinta sama kita, senang apa enggak Bapak Ibu? Senangnya luar biasa apa biasa aja? Luar biasa. Maka kata Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, begitupun aku mencintaimu ya. Maka kemudian Nabi kalau cinta kepada seseorang, termasuk kepada sahabat, maka Nabi akan wasiatkan diantaranya selain nasihat adalah doa. Kata Nabi gini, wahai Mu'adz, janganlah engkau meninggalkan fi kulli duburis shalah, di dalam setiap akhir salatmu dengan membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya apa Bapak Ibu? Ya Allah, temani hamba, bantu hamba di dalam rangka mengingatmu, di dalam bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Dan ini kita bisa baca pada saat kapan? Sujud terakhir. Setelah kita baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah ini boleh. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau ketika setelah fil alamina innaka hamidum majid, kita baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini menurut para ulama. Jadi kita dalam sholat nggak boleh nambah-nambahin kecuali itu dituntun oleh Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Nah jadi balik lagi Bapak Ibu, bahwa yang ketiga,
Kalau dia bertakwa, maka takwa itu akan menjadi faktor hadirnya pertolongan Allah di dalam kehidupan kita. Kita hidup ini perlu ditolong sama Allah nggak Bapak Ibu? Kita butuh nggak sama pertolongan Allah? Butuh aja apa butuh banget? Kenapa butuh banget? La haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya, gimana kita mengundang di antara keajaiban pertolongan Allah di dalam hidup kita? Maka sedikit saya meluaskan bahwa ada 3M kalau kita ingin mengundang di antara keajaiban hidup dengan pertolongan Allah. Apa 3M itu? Yang pertama adalah menerima. Apa Bapak Ibu? Menerima. Karena apa? Ketika seseorang dihadapkan sebuah masalah, dihadapkan dengan sebuah musibah, dihadapkan sebuah keadaan yang boleh jadi tidak nyaman baginya, kalau dia menolak untuk menerima, ini yang disebut terjadinya pain of paradox, paradoks kesakitan. Semakin dia nggak nerima, semakin dia itu makin sakit. Hari ini misalnya kita nggak nerima, rasanya kalau kemudian ada kejadian-kejadian sosial yang hari ini tidak sesuai keinginan kita. Dan misalnya jika ada adik kita masuk di satu universitas militer, tapi ternyata tidak boleh menggunakan jilbab. Nah, kemudian beliau memilih untuk keluar. Atau kita melihat keadaan-keadaan yang lain. Tapi ala kulli hal, ketika ada sebuah masalah yang terjadi, kita nggak nerima, itu yang buat kita itu makin dongkol. Tapi kalau kita nerima, maka bukan tidak mungkin, ini pintu awal kemudahan masalah kita. Karena kita hidup itu pasti punya yang namanya salah. Termasuk yang hari ini hadir. Kira-kira punya masalah apa enggak ini? Sedikit apa banyak? Tanyakan mana? Yang duduknya nyender apa enggak nyender? Nah, jadi kalau kita lihat, ketika kita menerima, sebagaimana Nabiullah Ayub alaihissalam. Nabi Ayub begitu dikabarkan, wahai Ayub, putramu wafat semua, anak-anakmu wafat semua karena wabah. Kalau kita dapat berita musibah kayak gitu, apa yang kita ucapkan Bapak Ibu? Mungkin diantaranya kita bilang astagfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi saya pengen tanya, apa yang dibaca oleh Nabi Ayub? Ada yang tahu? Karena ternyata yang dibaca oleh Nabi Ayub adalah kalimat hamdalah. Alhamdulillahilladzi huwa akhadhani wa huwa a'tani. Segala puji hanya milik Allah, Allah yang ngasih dan Allah yang ngambil. Wahai Ayub, hartamu habis semua, kebakaran. Apa kata Nabi Ayub? Alhamdulillahilladzi huwa akhadhani wa huwa a'tani. Segala puji hanya milik Allah, Allah yang ngasih dan Allah juga yang ambil. Nah, begitu kemudian Nabi Ayub menerima, maka kita lanjut. M yang kedua. Apa M yang kedua? Mengadu. Apa Bapak Ibu? Mengadu. Cuman kita kan kalau ada masalah, ya sih kita bisa terima, tapi ngadunya sama siapa? Sama orang lain, betul? Gitu Kak, begitu kita ngadu sama orang lain itu ngadu juga nasibnya sama kita. Maka itu namanya ngadu nasib. Makanya tidak ada tempat kita mengadu selain kepada Allah.
Dan Nabi Ayub, begitupun ketika mendapatkan keadaan demikian, beliau mengadu kepada Allah. Isnada rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dan kemudian Nabi Ayub itu berbisik kepada Allah, Rabb, sesungguhnya engkau tahu saya lagi sakit ya Allah, saya lagi nggak baik-baik aja ya Allah. Tapi kemudian apa? Beliau nggak bilang sembuhin saya ya Allah, balikin istri saya, balikin anak-anak saya, hadirkan kembali harta saya. Enggak. Tapi yang dibilang Nabi Ayub apa? Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau Rabb yang maha penyayang di antara yang penyayang. Ini mengadu kelas Nabi. Ya, kalau kita nggak apa-apa, Rabb ini lagi sakit batuk ya Allah, sehatin. Rabb belum makan siang, biar nanti dapat nasi bungkus, boleh. Tapi kalau versi doa Nabi lain lagi. Nabi Musa belum makan. Kalau kita kan doanya tadi, ya Allah, mudah-mudahan sarapan paginya nasi kebuli, ya Allah. Kok nggak ada yang amin? Ya, karena risikonya berat Ustaz, kalau ngaminin disuruh jadi sponsor lagi kan gitu. Nah, Nabi Musa di surat Al-Qasas ayat 24 minta kepada Allah nggak gitu. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sesungguhnya kebaikan apapun yang engkau turunkan kepada kami, sungguh hamba butuh ya Allah. Ini dahsyat doanya Nabi Musa ini. Jadi nggak telak-telak, ya Allah saya lapar, udah diusir dari Mesir, bantuin anaknya Nabi Syuaib, belum makan ya Allah. Enggak. Tapi begitu Nabi Musa mengadu kepada Allah, keajaiban pertolongan Allah terjadi. Apa tuh? Anaknya Nabi Syuaib bilang, wahai ayah, angkatlah pemuda tadi, orang tadi yang bantu kami itu menjadi suami salah satu di antara kami. Karena dia seorang yang qawiyun amin. Dia orang yang kuat, lagi bisa dipercaya. Singkatnya, Nabi Syuaib datang, dilihat Nabi Musa, kemudian didapati apa yang disampaikan putri-putrinya itu benar. Maka akhirnya diajak ke rumah, kemudian disodorkan pilihan. Nabi Musa memilih dapat istri, dapat rumah, dapat pekerjaan. Kira-kira dapat nggak makan siang? Semakin kita munculkan rasa butuh kita kepada Allah, maka Allah akan memberikan lebih dari apa yang kita minta. Dan yang terakhir adalah merayu. Apa Bapak Ibu? Jadi M yang pertama apa? Menerima. Yang kedua mengadu. Yang ketiga merayu. Maksudnya merayu siapa? Merayu Allah. Ada di sini yang lagi punya masalah hutang? Ada? Ada yang punya masalah hubungan? Ada yang punya masalah kesehatan? Maka jadikan keterbatasan-keterbatasan kita bukan penghalang untuk merayu Allah. Misalnya gini, Ustadz, saya lagi punya utang banyak, belum banyak yang lunas. Terus, tapi ada ajakan dari masjid, besok ada maulid Nabi, biar kita pada udunan, biar jadi maulid yang memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin orang. Ya, boro-boro nyumbang Ustadz, hidup juga lagi ngap-ngap. Nah itu berarti dia nggak paham. Bisa jadi di dalam keterbatasan kita, Allah jadikan itu sebagai jalan cepat mendapatkan keajaiban pertolongan Allah. Belajarnya dari siapa? Bunda Hajar. Saya sering menyampaikan kisah ini. Bunda Hajar habis bekalnya, sementara Nabi Ismail nangis. Akhirnya beliau taruh Nabi Ismail di satu tempat. Bunda Hajar naik bukit Sofa. Sampai bukit Sofa ada airnya enggak? Enggak ada. Lanjut jalan ke seberangnya, namanya apa? Bukit Marwah.
Sampai Bukit Marwah ada airnya enggak? Enggak ada. Logika kita, sofa nggak ada air, Marwah nggak ada air, perlu balik lagi ke sofa nggak? Nggak loh, Ustaz. Kan udah nggak ada. Itu versi kita. Tapi versi Bunda Hajar yang saya cari bukan sekedar air, tapi adalah sang pemilik air. Karena kan ketika ditanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, suamiku, apakah ini karena perintah Allah kami ditinggalkan di sini? Naam. Idzan la yudayyi'una. Kalau memang demikian, Allah nggak bakal nyanyiain kami. Allah nggak bakal ninggalin kami. Maka akhirnya apa? Bunda Hajar ini kemudian tetap berjalan. Sofa, Marwah, sofa, Marwah. Sampai berapa kali? 7 kali. Kenapa cuma 7 kali? Karena batas tenaganya cuma sampai di situ. Inilah yang namanya merayu Allah. Meski dalam keterbatasan, yang beliau cari itu Allahnya, bukan semata airnya. Begitu beliau jatuh pingsan, tersungkur karena kehabisan tenaga, justru keajaiban pertolongan Allah terjadi. Dekat kaki Nabi Ismail, merembes air. Keluar. Gemercik air itu didengar sama Bunda Hajar. Beliau siuman, kumpulin pasir-pasir yang ada di sekitar air itu sambil mengatakan zam, zam, zam. Dalam bahasa Ibrani artinya apa? Kumpul, kumpul, kumpul. Dan hari ini jadilah air itu kita kenal dengan air. Dan ini yang menjadi slogan, bersailah maka zam-zam. Tugas kita melakukan aja Bu Pak. Besarin anak, mungkin hidup kita sekarang bisa jadi ekonomi sedang tidak menentu. Karena kita nggak pernah tahu zam-zamnya dari mana. Jangan segala sesuatu itu kita ukur dari serta-merta usaha kita. Usaha kita itu hanya salah satu faktor mengundang kebaikan Allah. Nah jadi insya Allah kalau kita hari ini merepresentasikan takwa, maka Allah akan membersamai kita dan Allah akan menolong kita. Dan salah satu kunci mengundang keajaiban pertolongan Allah adalah menghadirkan 3M. Apa 3M? Menerima, mengadu, merayu Allah. Siap praktek Bapak Ibu? Siap praktek? Insya Allah. Bahasan kita nggak panjang-panjang, tapi mudah-mudahan mendalam. Sehingga kita bisa memaknai apa yang dinasihatkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin. Mohon maaf, ini kita bahasannya belum selesai mengenai takwa. Insya Allah 8 atau 7 yang lain akan kita sertakan di dalam kesempatan pertemuan berikutnya. Namun mudah-mudahan kita meyakini bahwa dengan ketakwaan itu Allah jagain kita. Dengan ketakwaan itu Allah akan menolong kita. Dan dengan ketakwaan itu Allah akan menemani perjalanan kehidupan kita menujunya. Mudah-mudahan yang disampaikan ini ada manfaatnya. Apabila ada pertanyaan, cukup ya. Oh ya, 1 ibu 1 bapak ya. Hmm.
Baik, saya tampung dulu. Satu lagi tadi. Boleh pakai mic. Kalau ada mic-nya boleh dipakai. Sana. A'udzubika. Ilmahi. Al-mamat. Fitnatil masihid dajjal. Dikrik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bagaimana kita bisa mencapai takwa? Ini yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, karena kita baru bahas manfaat. Namun kalau harapannya tadi tingkatan leveling itu kan pertanyaan Rasulullah kepada, mohon maaf, malaikat Jibril kepada Rasulullah. Akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan. Iman, Islam, ihsan. Tapi ala kulli hal, takwa itu adalah capaian, achievement. Ketika dia sampai di level takwa, maka ini adalah makom yang tertinggi. Karena ada yang mengatakan bahwasanya di atas ihsan ada lagi mukhlis, ikhlas. Dan ini semua adalah ya bagian daripada pendakian jalan spiritual kita kepada Allah. Namun ala kulli hal, ciri yang paling utama orang bertakwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu ketika dia mampu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, ini nanti insya Allah akan kita breakdown. Ada pemaparan dari Sayyidina Umar, ada versinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, 4 indikator takwa. Nah, ini kita baru bahas daripada manfaat takwa yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali, agar kita punya keinginan, agar kita punya kemauan, punya motivasi mengimplementasikan takwa. Dan takwa itu bukan hanya level Nabi dan Rasul. Justru inilah yang perlu kita raih. Bahkan bagi bapak-bapak khususnya, tiap Jumat itu khatib selalu ngingetin apa? Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau nggak ada pesan takwa oleh seorang khatib, nggak sah sholatnya. Dan itu di-repeat, diulang setiap pekan.
Artinya apa? Takwa itu mengikuti kualitas iman. Al yazidu wa yanqus. Kadang iman kita naik, kadang iman turun. Kalau iman naik, insya Allah akan mendorong takwanya juga naik. Tapi kalau iman kita turun, maka takwanya juga ikut turun. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga setiap kita bisa meraih takwa. Maka di sini disebutkan nanti oleh Imam Al-Ghazali, apa driver takwa? Ada 3. Dan insya Allah ini kita bahas pelan-pelan, karena esensinya ini bukan tentang sekedar knowledge, tapi tentang bagaimana kita memaknai dan hadir rasa antara kita dengan yang kita tuju dalam ibadah kita. Wallahu a'lam, itu yang bisa kami jawab. Yang kedua, mengenai 4 tempat di dalam bermunajat. Karena kalau kita kembali mengenai makna solat, ini adalah doa. Doa yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Hanya yang menarik, perkara solat ini enggak bisa sekedar mau-maunya kita. Karena segala sesuatunya tertolak kecuali apa yang dilakukan maupun diperintahkan. Maka Nabi pernah melihat ada seseorang sholat, bagus sholatnya. Terus kata Nabi apa? Ulangi lagi. Kemudian dia sholat lagi yang kedua, kata Nabi, ulangi lagi. Kali ketiga, sholat lagi, ulangi lagi. Maka ketika itu, saya tidak bisa lagi lebih dari ini ya Rasulullah. Maka kemudian kata Nabi, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Maka diantaranya adalah kita sholat itu perlu mengenali apa yang menjadi perangkat-perangkat yang berada di dalam sholat itu. Salah satunya apa? Rukun sholat. Arkanus sholat. Jadi kalau kita ada yang menyelisihi daripada Nabi, bisa jadi itu tertolak. Tapi kalau itu referensinya dari Nabi, maka insya Allah itu bisa diterima. Makanya tadi kitab-kitab pembahas fikih sholat banyak dengan segala variasinya. Ada sifat sholat Nabi, ada kitab Bulughul Maram, ada fiqhul ibadah, banyak. Namun yang disebutkan tadi mengenai doa-doa, ini kita perlu waspada. Jangan sampai kita mengadakan hal yang baru. Jadi misalnya tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita berdoa, tapi doanya itu sepemahaman yang pernah kami dapatkan, bukan dilafazkan, tapi di dalam hati. Di dalam hati, tapi tidak bergeser daripada pemaknaan ayat yang dibaca. Jadi kalau bicara Al-Fatihah, ada satu hadits qudsi. Kalau seorang hamba baca Al-Fatihah di dalam sholatnya, setelah dia baca basmalah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah menjawab, hambaku lagi muji aku. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku muji aku lagi. Maliki Yaumiddin, hambaku muji aku lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini antara aku dan hambaku, apa yang akan dia minta. Mungkin boleh jadi itu landasannya. Tapi masalahnya di lanjutan ayat itu, inilah permintaan utama kita. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 3 itu. Jadi kalau pandangan kami,
Boleh jadi kalau ada dalilnya itu bisa digunakan, tapi tidak dalam melafazkan. Tapi kalau kami lebih mendorong nikmati bacaan Al-Fatihah itu. Karena dia adalah dialog cinta, munajat mesra antara seorang hamba sama Tuhannya. Makanya baca Fatihah jangan ngebut. Yang pakai berapa? Kecepatan 300 km per jam. Nah itu satu. Yang kedua, ruku dan sujud. Bahkan kalau kita lihat, ini kan variasi doanya banyak. Selain tadi yang disebutkan, baca juga Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ada juga Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah itu variasi. Selama ada tuntunan dari Rasulullah boleh diambil. Prinsipnya ikhtiyat, kehati-hatian. Jangan sampai kita mengadakan sesuatu hal yang baru di dalam sholat kita. Makanya termasuk kami juga memahami, memuliakan Nabi waktu tasyahud akhir, kita di luar sholat menyebut ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi begitu kita sholat yang kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Bukan berarti kita enggak memuliakan Nabi, justru karena kita memuliakan Nabi, kita ngikutin apa yang Nabi lakukan. Bahkan kalau kita mau bicara doa di dalam sholat, ada satu rukun sholat, sekali doa 8 doa. Di mana itu? Duduk di antara dua sujud. Apa doanya? Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Nikmati. Kalau kita tahu ini arti doanya, dia nggak baca cepet-cepet, nggak baca Rabbil firli warhamni wajburni, enggak. Dia nikmati. Termasuk sujud. Nah, kemarin saya juga ditanya persis. Kalau sujud terakhir itu Ustadz, katanya kita boleh baca doa apa aja selama dibaca dalam hati. Nah, saya bilang, kalau selama urusannya hati, nggak masalah selama tidak menyalahi af'aliyahnya Nabi. Nah, kalau tadi dibaca fikulli duburi sholah, karena makna para ulama ada 3. 2 yang pertama, boleh itu di sujud terakhir atau tasyahud akhir. Ini kan sama-sama di ujung. Yang ketiga, di luar sholat. Sebagaimana tadi doa berjamaah, nah kita baca lagi. Karena kalau baca jama', Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, atau wa husna ibadatik. Tapi kalau sendiri, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan saya setuju, itu hadis riwayat Bukhari, jika saya tidak keliru. Nabi mengajarkan setelah sholawat di tasyahud akhir, baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari jahannam wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu 4 perlindungan yang dimintakan dan diajarkan Nabi di dalam sholat kita. Nah, ini adalah rujukan di antara yang memang Nabi lakukan. Selama Nabi melakukannya, maka kita bisa mengikutinya. Tapi kalau itu memang adalah pengembangan, maka perlu kita telusuri lagi nasnya, dalilnya itu bagaimana, pelaksanaan atau prakteknya seperti apa. Tapi prinsipnya ada titik-titik kita berdoa yang juga bisa kita lafazkan. Salah satunya kapan? Kunut. Nah, kunut ini, maka kenapa
di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, di 10 akhir Ramadan, begitu kunut, doanya kemana-mana. Karena pada saat itu ada jalur khusus. Nah kita nih misalnya lagi banyak musibah, kunut nazilah. Kita baca misalnya, Allahumma ansuril mujahidina wa ikhwanana al-muslimina wal mustad'afina fil Palestin wa fil Flores wa fi Indonesia wa sairi diyaril muslimin fi kulli makan wa fi kulli waqti zaman. Boleh. Makanya kalau masjid kita imamnya kunut, kita ikut kunut. Karena kalau nggak kunut ngapain? Kecuali kalau imamnya nggak kunut, maka kita nggak kunut juga. Karena praktek ini sudah dilakukan antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Jangan sampai kita akhirnya satu shaf tapi berbeda. Namanya juga berjamaah. Nah ini urusan-urusan kayak begini, insya Allah bab fikih. Tapi kalau kemudian memiliki dalil, silakan. Karena kunut ini bukan yang nggak pernah dilakukan Nabi. Nabi pernah melakukan, tapi kemudian Nabi tinggalkan. Artinya bukan berarti nggak dilakukan. Wabil khusus ketika dalam keadaan tidak aman, lagi banyak musibah, kunut ini penangkal bala. Pada waktu kita bahas apa makna doa kunut. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Saya bahas ini Bu Pak di pengajian ibu-ibu, 5 pertemuan belum selesai. Kenapa? Satu doa kalau kita paham, Allahumma hdini fiman hadait, ya Allah berikanlah petunjuk sebagaimana orang yang engkau berikan petunjuk. Kita bahas bab hidayah 1 kali pertemuan. Supaya apa? Apa yang kita baca nyambung ke Allah. Bukan sekedar apa yang kita baca hafal. Banyak orang yang hafal, tapi nggak semua yang hafal paham apa yang dia hafal. Nah, oleh karenanya insya Allah tadi pertanyaannya bagus. Jadi prinsipnya selama itu ada referensi dari Nabi SAW dipraktekkan oleh para salafun salih dan itu tidak menyalahi kaidah salat Nabi, maka kita bisa gunakan. Tapi kalau kita ragu, sebaiknya kita tinggalkan dan kita ambil yang lebih aman agar salat kita menjadi salat yang diterima oleh Allah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bapak Ibu. Dan alhamdulillah kita sudah pukul 6:30 kurang. Mudah-mudahan apa yang kita baca, yang kita pahami, yang kita dapatkan ini menambah kebaikan pemahaman jalan agama kita, jalan kehidupan kita sebagai seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan sekali lagi suratul Fatihah. Semoga Bapak Ibu Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan, keselamatan dan ridho serta cintanya Allah di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya mujibas sa'ili. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amalul ladzi yuballighuna ila hubbik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bapak nggak ikut? Nggak ikut.
Ada ya katanya. Ada. Dapat. Langsung. Urut.
Lihat dulu. Ya. Dari sini. Lihat. Lihat. Ada kan? Ada. Lihat. Kan?